Perkenalkan, nama saya adalah Anna Situmorang dengan NIM 242606. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertemuan APP yang ketiga dengan tema Umat Katolik Membangun dan Memelihara Solidaritas Persekutuan Gerejawi dengan tempat Paroki Delitua lingkungan Santo Yosef dengan waktu 20.00 sampai dengan selesai. Metode yang digunakan dalam pendalaman APP yaitu metode partisipatif, di mana umat diarahkan untuk berdiskusi dan membahas tema serta umat diajak untuk memberi saran dan ide dengan tema yang dibahas saat pendalaman APP tersebut. Adapun gambar yang dibahas dalam pendalaman APP tersebut adalah bisa kita lihat. Nah, dari gambar di atas ada beberapa muncul pertanyaan, ada 4 muncul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah gambar apa saja yang terdapat dalam poster tersebut. Banyak umat menjawab bahwa di dalam poster tersebut terdapat piala, ada sebuah panggung. Nah, jawaban dari umat sangat betul. Jawabannya adalah panggung atau pentas atau kontingen paduan suara, piala, begitu. Pertanyaan yang kedua yaitu situasi apa yang ditunjukkan dalam poster ini? Jawabannya, satu kontingen yang bergembira ria karena juara dan mendapat piala. Satu kontingen lagi lesu dan cemberut yang tidak menerima kekalahan dan tidak menerima kemenangan dan kontingen lain. Di gambar ini adalah sebuah kontes perlombaan nyanyi atau paduan suara atau semacam kor. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa yang menyebabkan terjadinya situasi seperti di dalam poster? Banyak umat yang menjawab sangat aktif. Jawaban dari pertanyaan itu adalah keberhasilan orang lain tidak dianggap sebagai keberhasilan bersama. Sedangkan kegagalan orang lain tidak dianggap sebagai bagian dari kegagalan bersama. Mempermasalahkan orang lain, menganggap ada pihak yang tidak adil atau memihak dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat, apa usaha yang perlu dibangun agar persaudaraan dan persatuan suatu kelompok teguh dan kokoh? Jawabannya adalah saling memahami dan pengertian, mengutamakan kesatuan di atas kepentingan diri sendiri, menjalankan peran sesuai kemampuan, saling mendukung satu sama lain, dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan di atas, banyak muncul beberapa sharing dari umat. Salah satu umat bersharing bahwa gambar di atas adalah sebuah perlombaan kor di mana satu kelompok bersukaria atas kemenangan yang diperoleh, serta usaha mereka membuahkan hasil dan satu kelompok lain murung atau sedih. Mereka tidak dapat memenangkan perlombaan tersebut. Ya, memang itu betul. Umat yang lain juga bersharing bahwa terkadang sebuah perlombaan itu ada yang menang dan ada juga yang kalah. Mungkin di kelompok yang menang itu mungkin lebih banyak latihan dan mereka sungguh-sungguh dalam melakukan latihan agar mereka bisa memenangkan pertandingan kor tersebut. Dan kelompok yang kalah mungkin selama latihan mereka tidak sungguh-sungguh sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan sharing yang ketiga yaitu di poster itu juga umat memberi tanggapan bahwasanya keberhasilan sebuah kelompok adalah hasil kerjasama dan usaha bersama, serta kegagalan adalah tanggung jawab bersama, serta kesalahan yang harus diperbaiki dan saling mendukung agar bisa dievaluasi di masa yang akan datang. Nah, setelah selesai membahas poster, selanjutnya adalah dengan pendalaman sabda Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 23. Setelah selesai dibacakan, dari Injil tersebut ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh umat. Nah, pertanyaan pertama, berbicara apa tentang perikop tersebut? Perikop tersebut berbicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Jawabannya adalah
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkaulah yang mengutus mereka, dan sama seperti Engkau mengutus aku. Begitulah isi jawaban dari pertanyaan nomor 2. Lanjut kepada pertanyaan nomor 3. Apa yang mendasari kesatuan para murid? Jawabannya, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Lanjut kepada pertanyaan yang keempat, apa arti hidup yang kekal menurut perikop tersebut? Dari perikop tersebut, hidup yang kekal artinya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus aku. Pertanyaan yang terakhir adalah, sebagai seorang Katolik, bagaimana sikap kita membangun dan memelihara kesatuan yang solid dalam persatuan gerejawi? Nah, di dalam pertanyaan nomor 5 ini, umat sangat berpartisipatif di dalam menjawab pertanyaan ini, dikarenakan pertanyaan ini sangat cocok terhadap lingkungan mereka, karena lingkungan Santo Yosef ini sering saling merangkul, bekerja sama, dan saling pengertian terlibat dalam gerejawi seperti liturgi, doa bersama, dan pelayanan sosial dan karya pastoral. Begitulah isi pertanyaan-pertanyaan dari pendalaman Injil Tuhan. Baik, dari pendalaman APP yang ketiga, tanggapan yang saya berikan, sebagai umat Katolik kita diingatkan bahwa keberhasilan bukanlah segalanya. Tuhan memanggil kita bukan hanya sebagai pemenang di mata dunia, tetapi terlebih untuk menjadi saudara bagi semua. Semangat solidaritas dan kasih yang setara adalah inti dari iman kita. Saran saya, umat lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan para petugas, serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kita harus semangat di saat kita mengalami kekalahan, kita harus bangkit dan tidak boleh terpuruk. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan dari pendalaman APP yang ketiga. Terima kasih.